Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Indri Friska dari IP1 CD3 Akuntansi. Hai, saya Amelia Siti Farani, kelas 1C D3 Akuntansi. Terima kasih kepada Ibu Reni Endang Sulastri, SEMSI, sebagai dosen pengampu dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan dibahas saat ini: A. Permintaan penawaran keseimbangan pasar, B. Elastisitas permintaan dan penawaran, C. Aplikasi teori permintaan dan penawaran. Permintaan penawaran keseimbangan pasar. Analisis ekonomi, hubungan antara pembeli dan penjual di pasar akan menentukan tingkat harga barang yang wujudnya ada di pasar dan jumlah barangnya akan diperjualbelikan di pasar. 1. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara permintaan dan harga. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh banyak faktor, antara lain: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Daftar permintaan. Suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka dengan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminati oleh masyarakat. Contoh tabel daftar permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan dengan menggunakan data yang terdapat pada daftar permintaan di atas dapat membuat kurva permintaannya. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Ini tabel permintaannya, di bawahnya kurva permintaannya. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. A. Harga barang-barang lain seperti 1. Barang pengganti, 2. Barang pelengkap, 3. Barang netral. B. Pendapatan para pembeli seperti 1. Barang inferior atau permintaan pembeli berpendapatan rendah. 2. Barang esensial, barang penting kehidupan sehari-hari. 3. Barang normal. 4. Barang mewah. C. Faktor lain penting peradanannya yaitu 1. Distribusi pendapatan. 2. Cita rasa masyarakat. 3. Jumlah penduduk. 4. Ekspektasi tentang masa depan. Teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang yang akan dijualnya. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor berikut. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang-barang lain. 3. Biaya produksi. 4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. 5. Tingkat teknologi yang akan digunakan. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan makin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkannya. Pengaruh faktor bukan terhadap penawaran. 1. Harga barang lain. 2. Biaya untuk memperoleh faktor produksi. 3. Tujuan-tujuan perusahaan. 4. Tingkat teknologi. Penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Keadaan suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi 3 konsep. Yang pertama, elastisitas permintaan harga, yaitu menunjukkan sampai di mana kuantitas akan mengalami perubahan apabila harga berubah. Yang kedua, elastisitas permintaan silang, yaitu mengukur sampai di mana kuantitas akan berubah apabila harga barang lain mengalami perubahan. Yang ketiga, elastisitas permintaan pendapatan, yaitu mengukur sampai di mana kuantitas diminta akan mengalami perubahan apabila pendapatan berubah. Faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Yang kedua, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, jangka waktu di dalam mana permintaan itu dianalisis. Elastisitas penawaran.
adalah suatu pengukuran kuantitatif sebagai akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang pertama, sifat dari perubahan biaya produksi. Yang kedua, jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis yang terdiri dari masa amat singkat, jangka pendek, jangka panjang. 5 penggolongan kurva penawaran. Yang pertama elastis sempurna, yang kedua elastis, yang ketiga elastisitas uniter, yang keempat tidak elastis, yang kelima elastis sempurna. Aplikasi teori permintaan dan penawaran yang terdiri dari masalah jangka panjang sektor pertanian. Di dalam perekonomian yang belum berkembang, sektor pertanian memiliki arti penting karena sebagian besar dari produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Yang kedua, pertumbuhan permintaan barang pertanian lambat. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pendapatan rumah tangga terus-menerus bertambah. Di negara-negara barat, pertambahan pendapatan yang dicapai semenjak permulaan abad yang lalu adalah sangat besar. Dalam masa tersebut, pendapatan mereka bertambah beberapa kali lipat. Ini memungkinkan mereka membeli lebih banyak barang. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi yang cepat di suatu sektor memungkinkan kenaikan produktivitas yang tinggi. Masalah jangka pendek dalam sektor pertanian, yaitu ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh perubahan permintaan. Faktor yang menyebabkan penawaran terhadap barang pertanian bersifat tidak elastis yaitu A. Barang-barang pertanian dihasilkan secara bermusim. B. Kapasitas memproduksi sektor pertanian cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh perubahan permintaan. C. Beberapa jenis tanaman memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum hasilnya dapat diperoleh. Ketidakstabilan yang bersumber dari perubahan penawaran. Faktor-faktor ini menyebabkan tingkat produksi pertanian cenderung mengalami perubahan yang relatif besar kalau dibandingkan dengan perubahan produksi barang-barang produksi. Dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, permintaan terhadap barang pertanian bersifat tidak elastis. Permintaan pendapatan dan penggunaan tenaga kerja. Pendapatan produsen barang pertanian mengalami pengurangan yang besar sebagai akibat dari permintaan yang merosot. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pertanian, perubahan permintaan lebih mempengaruhi pendapatan daripada kesempatan kerja. Menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Yang pertama, membatasi atau menentukan kuota tingkat produksi yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen. Yang kedua, melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harga di pasaran bebas. Yang ketiga, memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar adalah lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pemerintah. Pengaruh pajak penjualan yang terdiri dari insiden pajak dan elastisitas permintaan. Semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Apabila kurva permintaan adalah elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan dibayar oleh penjual. Apabila kurva permintaan tidak elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan ditanggung pembeli. Yang kedua, insiden pajak dan elastisitas penawaran. Semakin elastis kurva penawaran, semakin banyak beban pajak penjualan yang akan ditanggung pembeli. Seluruh beban pajak akan ditanggung pembeli apabila kurva penawaran bersifat elastis sempurna. Sebaliknya, seluruh beban pajak akan ditanggung penjual apabila kurva penawaran bersifat tidak elastis sempurna. Efek subsidi pemerintah yang terdiri dari subsidi dan elastisitas permintaan. Semakin elastis permintaan, semakin besar bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Semakin elastis permintaan, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, subsidi dan elastis penawaran. Semakin elastis penawaran, semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Semakin elastis penawaran, semakin banyak pertambahan jumlah barang yang diperjualbelikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.